Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat. Mari kita belajar bersama. Hari ini kita akan belajar dari buku tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalaman yang berkesan, pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat menuliskan ungkapan dan mengekspresikan kembali ungkapan sayang atau persahabatan kepada ibu dalam sebuah puisi atau syair lagu yang telah didengar dengan tepat. Anak-anak dihadapkan dapat menggali informasi dan menceritakan pengalaman kerjasama membersihkan rumah bersama keluarga. Anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan bahan-bahan yang berasal dari hewan, contohnya melukis kulit telur. Selanjutnya, mari kita baca wacana berikut ini. Banyak pengalaman yang tidak bisa kita lupakan. Nah, ini pengalaman yang selalu kita ingat-ingat ya. Pengalaman yang menyenangkan dan tidak bisa dilupakan. Pengalaman itu disebut pengalaman yang berkesan. Pengalaman yang berkesan itu tidak selalu yang menyenangkan ya anak-anak. Kadang-kadang pengalaman yang menyedihkan, yang tidak mengenakan, yang membuat kesal, membuat jengkel, itu juga termasuk pengalaman yang berkesan. Pengalaman belajar bersepeda bersama ayah. Mungkin pertama kali anak-anak belajar bersepeda ya. Pengalaman dibacakan cerita oleh ibu. Mungkin setiap mau tidur, anak-anak meminta ibu untuk menceritakan dongeng. Pengalaman bermain lempar bola bersama teman. Bisa jadi ketika bermain lempar bola tiba-tiba kena kepala jeduk gitu kan. Itu kan pengalaman yang berkesan juga. Pengalaman berkunjung ke kebun binatang. Kalau mungkin anak-anak yang belum pernah ke kebun binatang, mungkin pengalaman ke pantai, berkunjung ke rumah nenek, naik kereta api, naik kapal, pertama kali ikut ke pasar, atau jalan-jalan ke mall, ngegame di taman bermain, atau ketika anak-anak diajak beli baju baru sebelum lebaran. Banyak ya pengalaman yang berkesan yang tidak bisa dilupakan. Semua itu merupakan pengalaman yang berkesan. Jadi anak-anak itu selalu teringat. Bisa diceritakan ke orang-orang dengan sangat teliti. Itu namanya pengalaman yang berkesan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Kamu pasti mempunyai pengalaman yang berkesan. Ceritakan kepada temanmu. Lihat di situ ekspresinya Udin ketika bercerita kepada ayah dan ibu terlihat sangat ceria. Nah, di sini pastinya Udin menceritakan pengalaman yang menyenangkan karena di situ terlihat selain Udin ceria, ayah, ibu, dan Kak Mutiara sedang tertawa. Udin dan kakaknya senang bernyanyi. Udin, kakak, ayah, dan ibu sering bernyanyi bersama. Bernyanyi itu tidak harus selalu lagu-lagu yang saat ini viral di TikTok atau lagu-lagu yang dewasa-dewasa. Mungkin lagu-lagu anak-anak. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon di kebun basah semua. Ini cocok dengan suasana hujan saat ini. Nah, mungkin bisa menyanyikan lagu yang lainnya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati, semuanya indah. Banyak loh lagu-lagu anak-anak yang bisa kalian nyanyikan bersama dengan orang tua.
Tidak harus lagu yang berbahasa Indonesia ya, mungkin lagu berbahasa Jawa. Yo pro konco dolanan ning jopo, padang bulan padange kaya rino, rembulane sing awe-awe, ngelingake ojo podo turu sore. Nah, selain lagu-lagu yang Bu Guru nyanyikan, anak-anak bisa menyanyikan lagu lainnya. Tanya kepada ayah dan ibu, nyanyikan bersama dengan ayah dan ibu. Kembali ke bacaan nggih. Mereka bernyanyi lagu gembira. Suasana menjadi lebih ceria saat satu keluarga bernyanyi bersama. Bernyanyi bersama merupakan pengalaman yang mengesankan. Dari anak-anak yang tidak tahu lagu-lagu, kemudian menjadi tahu, bisa, dan menyanyi sendiri. Nanti kalau anak-anak sudah bisa menyanyi sendiri, bisa mengajak teman bernyanyi di sekolah. Ayo, nyanyikan lagu Kasih Ibu dengan penuh perasaan. Nah, ini lagunya Kasih Ibu, diciptakan oleh SM Muchtar. Kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Anak-anak boleh menyanyikan sendiri, boleh menyanyi bersama ayah dan ibu. Di sini lagu Kasih Ibu menceritakan tentang seorang anak yang sangat disayangi oleh ibunya. Jadi kasih ibu itu kasih seorang ibu kepada anak. Beta itu anak ya, atau aku. Jadi bisa diartikan beta itu aku atau anak. Ibu itu sangat menyayangi anaknya. Saking sayangnya, kasih ibu itu sampai sepanjang masa. Sepanjang masa itu bagaimana? Seumur hidup. Dari kalian lahir sampai nanti kalian meninggal. Bahkan mungkin ketika ayah dan ibu sudah meninggal, mereka tetap mencintai kalian. Hanya memberi, tak harap kembali. Nggak minta diopahi, cukup kalian menyayangi ayah dan ibu. Nggak minta kalian, oh anak-anak harus bayar sini, bapak dan ibu sudah menyayangi kalian, sini minta bayaran. Enggak. Karena apa? Karena kasih ayah dan ibu itu tulus kepada anak-anaknya. Selain tulus juga ikhlas. Kalau yang namanya ikhlas itu sudah tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pengembalian. Dumeh disayangi, kemudian juga minta disayangi balik. Enggak seperti itu. Jadi, orang tua menyayangi kalian dengan tulus dan ikhlas. Bagai sang surya menyinari dunia. Surya itu apa? Matahari. Jadi, ayah dan ibu menyayangi anak-anaknya itu bagai matahari menyinari bumi. Hari ini menyinari bumi, besok menyinari bumi, besok lagi menyinari bumi. Tidak minta imbalan, tidak minta terima kasih, tidak mengharap pengembalian, tidak mengharapkan apapun. Intinya bapak dan ibu terus dan terus sayang kepada anak-anaknya sepanjang hayat, sepanjang masa. Perhatikan gambar Udin dan anggota keluarganya. Di situ ada ibu, ada Kak Mutiara, ada Udin, dan ada ayah. Mereka terlihat sangat gembira. Kenapa? Karena mereka saling menyayangi. Yuk membaca. Kasih ibu tak terhingga sepanjang masa.
hanya memberi tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Ibu dan ayah selalu menyayangi kita. Kasih sayang ibu dan ayah tak pernah berhenti. Mereka menyayangi tanpa mengharapkan imbalannya. Nah, inilah isi lagu dari Kasih Ibu. Apakah kamu menyayangi ibu dan ayahmu? Ayo, tuliskan pesan untuk ibu atau ayahmu. Sampaikan rasa sayang dan hormat kepada mereka. Contoh pesan untuk ayah dan ibu. Nah, ini contoh pesannya untuk Mama Ari. Berarti untuk Bu Guru ya, ditulis oleh anaknya Bu Guru. Kira-kira seperti apa ya pesannya? Mari kita lihat pesannya berikut ini. Untuk Mama Ari. Mama, terima kasih telah menyayangiku selama ini. Terima kasih telah merawatku sampai sebesar ini. Semoga Mama selalu sehat. Temani aku tumbuh dan menjadi sukses ya, Ma. Anugerah Tuhan terbesar untukku adalah menjadi anak Mama. I love you, Mama. Nah, itu tadi contoh pesan untuk ayah dan ibu. Anak-anak bisa membuat kreasi yang lainnya. Tidak harus untuk mama, boleh juga untuk papa. Boleh juga untuk papa dan mama. Selanjutnya, hari Minggu pagi, ibu mengajak Dayu pergi ke pasar. Ayah mengantar mereka ke pasar. Dayu melihat ibu memilih sayuran. Ibu juga membeli daging dan bumbu dapur. Ibu tak lupa membeli buah. Nah, di sini siapa yang masih suka pilih-pilih makan sayuran? Siapa yang nggak mau makan buah? Anak-anak perlu diingat ya, sayur, buah, daging, kemudian termasuk nasi ya, yang masih pilih-pilih makan nasinya sedikit, kemudian lauknya banyak, atau maknya sukanya mie. Ingat, jangan pilih-pilih demi pertumbuhan tubuhmu sendiri, untuk menjaga kesehatan tubuhmu sendiri, untuk menjaga nutrisi otakmu sendiri. Kalau kita pilih-pilih makanan, nanti nutrisi yang masuk ke otak kita juga akan sedikit, hanya terbatas. Tapi kalau kamu juga kasih makanan sayur, makan. Kasih ayam, makan. Brokoli, makan. Bayam, makan. Kasih buah apapun itu, dimakan. Nah, nanti nutrisi yang akan masuk ke tubuh kita, yang akan masuk ke otak kita, juga akan bervariasi, juga akan beraneka macam, sehingga dapat melengkapi kebutuhan tubuh dan otak kita. Jangan pilih-pilih makanan ya. Nanti mama masak apa harus dimakan loh ya. Gak boleh protes, oh mama masaknya ini. Gak boleh. Itu namanya tidak bersyukur. Kali ini ibu membeli jeruk bali. Selesai belanja, Dayu membantu ibu membawakan kantong belanjaan. Dayu mendapatkan pengalaman yang berkesan. Pengalaman yang berkesan bersama ayah dan ibu. Nah, kaitannya dengan jeruk bali, anak-anak bisa nggak menyanyikan lagu ini? Coba ya, dengarkan dulu ya. Lihat itu keretaku yang baru, cukup besar untuk ayah dan ibu. Roda 4 buatanku sendiri, dari kulit buah jeruk bali. Kalau anak-anak mungkin belum pernah mendengar lagu itu, boleh cari di YouTube ya. Kalau nadanya Bu Guru kurang tepat, Bu Guru mohon maaf. Boleh minta bantuan ayah dan ibu untuk menyanyi atau mencari di YouTube. Jadi jeruk bali itu jeruk yang besar itu ya, kulitnya itu bisa dibuat mobil-mobilan.
Jadi atau dibuat mainan yang lainnya juga bisa. Dibuat kapal-kapalan. Nanti bisa kok taruh di air, nanti mengalir. Keluarga Dayu selalu bekerja sama. Kerjasama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berat dan ringan kalau dikerjakan bersama-sama itu nanti cepat selesai. Jadi kalau disuruh ayah dan ibu itu jangan suka nanti oga nggak mau jangan begitu. Nanti kasihan ayah dan ibu capek. Makanya kalau dikasih tugas kerjakan. Biar pekerjaan di rumah cepat selesai, bisa nonton TV bareng, bisa nyanyi-nyanyi bareng, bisa ngobrol bareng. Perhatikan bentuk kerjasama yang dilakukan keluarga Dayu berikut ini. Ada ibu, ada Dayu, dan ada ayah. Ayah sedang memotong buah jeruk bali. Dayu mengumpulkan kulitnya dan ibu menata buahnya di atas piring. Ini namanya kerja sama. Bukan semua dilakukan ayah ya, tapi dilakukan bersama-sama. Seringan yang kelompok ke kulit jeruk bali itu sudah termasuk membantu. Selanjutnya, berilah tanda centang pada kegiatan kerjasama dalam keluarga dan berilah tanda silang pada kegiatan yang bukan kerjasama. Contoh gambar 1, di situ sudah ada tanda centang. Berarti menunjukkan kerjasama dalam keluarga. Di situ ada Udin yang membantu ibu yang sedang menyapu. Itu merupakan contoh kerjasama dalam keluarga. Gambar yang kedua, sedang berebut mainan ya. Bersama dengan adik. Contoh kerjasama bukan? Bukan, maka diberi tanda silang. Gambar yang atas ini merapikan tempat tidur bersama. Kerjasama bukan? Iya, kerjasama, maka diberi tanda centang. Gambar yang bawah membersihkan jendela bersama ayah. Kerjasama bukan? Iya, kerjasama, diberi tanda centang. Gambar yang atas bertengkar, gontok-gontokan. Kerjasama bukan? Bukan, maka diberi tanda silang. Kemudian yang bawah membantu mengumpulkan sampah ketika ibu menyapu. Kerjasama bukan? Iya, kerjasama, maka diberi tanda centang. Yang atas ayah, ibu, dan Lani ya sedang memasak bersama. Kerjasama bukan? Iya, kerjasama, maka diberi tanda centang. Kemudian ada kakak sedang mengepel. Udin dengan santainya lewat padahal kakinya kotor. Kerjasama bukan? Bukan, maka diberi tanda silang. Yang terakhir, sedang memetik buah bersama-sama dengan ayah dan ibu. Kerjasama bukan? Kerjasama, maka diberi tanda centang. Yuk baca. Hari Minggu pagi, semua anggota keluarga berkumpul di rumah. Lani, ayah, dan ibu bekerja sama membersihkan rumah mereka. Lani membersihkan debu dari buku-buku di rak. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah membersihkan jendela. Setelah pekerjaan selesai, ibu membuatkan teh manis dan makanan ringan. Rumah mereka terlihat bersih dan nyaman. Pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan dan menyenangkan. Nah, tadi seperti Bu Guru jelaskan ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Susah dan senang dilakukan bersama biar cepat selesai. Perhatikan bentuk kerjasama yang dilakukan keluarga Lani berikut ini. Tuh, ada ibu yang menyapu, ayah mengelap jendela, Lani merapikan buku. Setelah melakukan bersama-sama, setelah bekerja bersama-sama, rumahnya nanti cepat bersih. Apakah kamu pernah membersihkan rumah bersama keluarga? Ceritakan pengalamanmu bekerja sama membersihkan rumah.
Setelah itu, mari kita membaca wacana berikut ini. Udin dan keluarga juga sedang membersihkan rumah. Udin mendapat tugas membuang sampah. Sebelumnya, Udin memisahkan sampah kulit telur. Kulit telur sisa ibu membuat kue banyak sekali. Udin teringat akan Paman Panji. Paman Panji pernah membuat hiasan dari kulit telur. Paman Panji mengajarkan Udin cara membuatnya. Nah, kira-kira gimana ya cara membuatnya? Nah, contoh kerajinan tangan dari kulit telur. Ada bentuk kura-kura nih, kolase kura-kura. Kolase buah apel yang dimakan ulat. Ini dari kulit telur ya, yang dikasih warna. Udin mencuci bersih semua kulit telur. Pecahan kulit telur runcing dan tajam. Dengan hati-hati, Udin melepas kulit ari dari bagian dalam kulit telur. Kulit ari itu kulit bagian tipis ya, kulit dalam yang tipis itu namanya kulit ari. Setelah semua kulit ari terlepas, kulit telur dijemur. Selanjutnya, Udin menyiapkan bahan dan perlengkapan untuk membuat kerajinan kulit telur. Udin menyiapkan kertas karton. Kertas karton itu kertas manila ya. Lem kayu yang warna putih, spidol, cat warna, serta kuas. Inilah langkah-langkah Udin membuat kerajinan kulit telur. Pertama, Udin membuat gambar di kertas karton. Bikin gambarnya dulu ya. Kedua, Udin mengoles lem kayu di sebagian permukaan gambar yang akan ditempel kulit telur. Kasih lem dulu, tapi tidak langsung semuanya, kasih sebagian dulu. Di situ Udin membuat gambar apel yang dimakan ulat. Kemudian, yang ketiga, Udin menempel kulit telur di atas gambar yang sudah diberi lem kayu. Usahakan ketika menempel rapat ya, jadi tidak renggang-renggang. Potongan kulit telur juga jangan terlalu besar. Yang keempat, Udin mewarnai kulit telur yang sudah menutup gambar. Udin mewarnai menggunakan cat warna. Kalau sekiranya anak-anak kesulitan mewarnai setelah ditempel, boleh sebelum ditempel kulit telurnya direndam pakai pewarna dulu. Setelah direndam pakai pewarna atau diwarnai langsung juga boleh. Bebas mana yang mau dipakai dulu. Boleh diwarnai dulu, boleh ditempel dulu. Kelima, Udin menjemur gambarnya di tempat yang aman dan banyak sinar matahari atau angin. Nah, ini musim penghujan, hati-hati kalau menjemur, jangan sampai kehujanan. Keenam, Udin memberikan tali pada karton. Udin menggantung hiasan telur itu di kamarnya. Hiasan itu terlihat bagus sekali. Makanya bikinnya hati-hati, jangan terburu-buru. Usahakan nempelnya yang rapi. Nanti hasilnya biar bagus. Selanjutnya, bantu ibumu membuang sampah dari dapur. Kumpulkan sampah kulit telur yang ada. Ayo, siapkan bahan dan peralatan seperti yang disiapkan Udin. Mari membuat hiasan dari kulit telur. Caranya sama dengan yang dilakukan Udin. Kalau anak-anak belum paham, boleh diulangi lagi video Bu Guru. Kemudian boleh sambil membaca buku tema. Kegiatan bersama orang tua di rumah. Orang tua melakukan kegiatan membersihkan rumah bersama-sama dengan anak. Agar anak-anak bisa bercerita ya mestinya ya. Karena untuk penilaian pengetahuan yang pertama, menuliskan pesan kasih sayang untuk ibu. Tadi sudah ada contohnya ya yang ditulis Mbak Yaya. Kemudian untuk kriteria penilaiannya, menuliskan nama ibu dengan tepat. Menuliskan ungkapan kasih sayang untuk ayah dan ibu dengan kalimat yang tepat. Anak-anak bisa menulis sesuai ungkapan hatinya anak-anak sendiri. Boleh berupa lagu, boleh berupa surat, boleh berupa puisi,
Boleh berupa cerita, boleh berupa percakapan juga. Yang penting pesan sayang untuk ayah, untuk ibu, atau untuk ayah dan ibu. Kemudian mengidentifikasi kegiatan kerjasama di rumah. Makanya tadi orang tua mengajak anak bekerja sama membersihkan rumah. Untuk penilaian keterampilan menyanyikan lagu kasih ibu. Anak-anak silakan belajar dulu di rumah cara menyanyikan lagu kasih ibu. Boleh cari di YouTube, boleh dibantu ayah dan ibu. Untuk penilaian keterampilan yang kedua, membuat hiasan dari kulit telur akan kita praktekkan setelah anak-anak mengumpulkan kulit telur. Anak-anak semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.